Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Haris Brata dengan NPM 2410112. Di sini saya akan memberikan program dari CCLS yang berjudul Program Pemilihan Ketua Kelas. Oke, yang pertama, di baris pertama saya mengetik input iostream, yaitu digunakan untuk memasukkan library iostream agar program dapat menggunakan perintah input, cin, dan output atau code. Oke. Baris kedua saya menggunakan using namespace std, itu digunakan agar tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan code, cin, dan string. Baik, dan yang keempat saya menggunakan int main, yaitu untuk menempatkan program mulai dieksekusi. Baris kelima saya menuliskan const in jumlah kandidat sama dengan 3 titik koma garis miring kosata, itu gunanya yaitu mendeklarasikan kosata bernama jumlah kandidat dengan nilai 3 yang berarti jumlah kandidat tidak dapat diubah selama program berjalan. Oke, lanjut ke string kandidat jumlah Andi Budi Ari. Oke, jadi itu gunanya itu mendeklarasikan array string untuk menyimpan nama-nama kandidat ketua kelas, yaitu baris 8 di suara, yaitu mendeklarasikan array integer untuk menyimpan jumlah suara masing-masing kandidat yang dengan nilai 0. Oke, yang saya pilihan jumlah pemilih i sama dengan 0. Ini yaitu mendeklarasikan variabel, yaitu pilihan untuk menyimpan pilihan pemilih, jumlah pemilih untuk jumlah total pemilih, dan i sebagai penghitung perulangan while. Oke, baris 11 dan baris 13 ini yaitu menampilkan judul program agar tampil lebih rapi dan mudah dipahami pengguna, itu menggunakan code tadi. Ya. Baris 15 daftar kandidat. Di sini saya menampilkan teks daftar kandidat ke layar atau ke CMD nanti. Baris 16 sampai 18 saya menggunakan ulangan for untuk menampilkan seluruh nama kandidat satu persatu dari array. Oke, baris yang ke-20 sampai 21 yaitu code masukkan jumlah pemilih dan cin jumlah pemilih, itu digunakan untuk meminta input jumlah pemilih dari pengguna. Lanjut saya menggunakan while jumlah pemilih, yaitu menggunakan perulangan while yang akan terus berjalan selama jumlah pemilih belum terpenuhi. Nah, di peristiwa ini sampai sini saya menampilkan nomor pemilih dan meminta input pilihan kandidatnya. Baik. Baris 28 saya menggunakan switch pilihan, yaitu menggunakan jawaban switch untuk menentukan kandidat berdasarkan pilihan pemilihnya. Kemudian saya lanjut ke baris ini ke 29 ke 1 sampai break, yaitu jika pemilihan nomor 1 maka suara kandidat pertama bertambah 1 seperti itu. Dan selanjutnya case nomor 2 ini jika pemilihan nomor 2 maka suara kandidat kedua bertambah 2 seperti itu, dan selanjutnya. Lalu di baris 38 saya membuat default use code pilih tidak valid dan code continue sampai saya ini tutup program. Situ saya menginput jika input tidak sesuai, yaitu bukan dari 1 sampai 3, kan pemilihnya ada 3 saja. Jika saya menginput 4 maka terdapat kesalahan pemilihan tidak terulang atau pilihan tidak valid. Oke. Jadi saya memilih seperti ini, itu menambah
tambah nilai I sebagai tanda bahwa satu pemilih telah selesai memilih, seperti itu. Oke. Terus lanjut seperti ini. Ini menampilkan teks hasil perolehan suara dan saya mengetik for di MT seperti ini. Nah, ini menggunakan perulangan for untuk menampilkan jumlah suara setiap kandidat. Oke. Selanjutnya saya mengetik INT max sama dengan suara dalam kurung 0 dan INT index sama dengan 0. Itu digunakan untuk menentukan suara terbanyak dengan asumsi awal kandidat pertama memiliki suara terbanyak. Seperti itu. Lanjut saya buat for INTJ sama dengan 1 koma terus J ini menggunakan perulangan for dan if untuk mencari kandidat dengan suara terbanyak. Seperti itu. Dan saya menambahkan lagi menggunakan code, yaitu nama ketua kelasnya yang terpilih dan jumlah suara yang diperoleh. Oke. Dan yang terakhir saya menceritakan seperti ini, yaitu menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Lalu saya menambah tutup ini, yaitu menutup fungsi main. Baik, akan kita coba untuk merapinya seperti ini. Baik, tampilan ratingannya seperti ini. Jadi pada daftar kandidat, jadi tunggu 1 hari, tunggu 2 hari, tunggu 3 hari. Jadi saya akan mau menggunakan kandidat kedua. Jadi kita buat dulu masuk ke pemilihnya, misalnya ada satu orang. Oke. Itu saya buat pemilih nomor pemilih ke 1 ini memilih nomor 2 sampai 5. Dan sisanya dibagi ke nomor 1 dan nomor 3. Oh iya, kita coba kalau misalnya kita pilih angka di luar ini, di luar koordinatnya. Kita coba. Maka hasilnya seperti ini, pilihan tidak lagi. Nah, jadi hasil perolehan suaranya seperti ini. Di sini yang terpilih yaitu Budi masuk ke terbanyak. Baik, sekian penjelasan program dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau hilang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.